Hai, kamu sedang mendengarkan kontemplasi mahasiswa. Siapkan posisi ternyaman dan selamat menikmati. Tentu, kita sudah tidak asing dengan bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia atau di beberapa negara lainnya, seperti tsunami, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir, dan masih banyak lainnya. Kita sebut ini sebagai kemurkaan bumi terhadap perlakuan kita yang semena-mena. Ya, sekarang ini berkat teknologi yang terus berkembang, keinginan beberapa di antara kita untuk menguasai semakin besar. Sehingga kita lupa untuk memikirkan bagaimana cara memberikan perlindungan bagi bumi yang senantiasa menjadi tempat kita berpijak. Kondisi alam kita sekarang ini memang sangat memprihatinkan. Kebakaran hutan di mana-mana, sampah bertebaran di pantai dan sungai. Contoh kecil lainnya atas ulah kita yang cukup merugikan adalah penebangan pohon sembarangan tanpa adanya tindakan reboisasi di kemudian hari. Bayangkan jika ini terus terjadi, kita akan kesulitan menghirup udara segar. Ketersediaan udara bersih menjadi terbatas, sebab pohon-pohon yang berperan penting sebagai penyedia oksigen tidak lagi mampu menjalankan tugasnya. Alam yang begitu kaya memberikan banyak hal bagi kehidupan semua makhluk. Namun, kebiasaan dan pola hidup manusia justru kerap memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan. Penggunaan energi yang berlebihan dan eksploitasi alam yang besar telah menciptakan kerusakan pada bumi. Jika alam telah murka, kita tak bisa lagi berbuat apa-apa. Mungkin hanya pasrah, berdoa, dan memohon ampunan atas keserakahan yang telah dilakukan. Coba kita rubah pola pikir kita, bahwa alam bukanlah warisan untuk kita, melainkan suatu titipan yang telah akan kita berikan untuk anak cucu kita. Sudikah kita untuk memberikan sesuatu yang telah rusak kepada mereka? Itulah mengapa lingkungan alam saat ini menjadi satu di antara hal yang perlu diperhatikan. Banyak pihak akhirnya mulai merasa khawatir dan sadar akan potensi bahaya bagi umat manusia dan makhluk hidup lainnya di masa depan. Satu hal yang perlu diingat, ada kecukupan di dunia untuk seluruh kebutuhan manusia, tetapi tidak untuk keserakahan manusia. Apa yang kita ambil dari alam harus kita kembalikan lagi pada alam. Itulah cara alam untuk tetap hidup. Sebab, kerusakan alam bukan terjadi pada kita, tetapi karena kita. Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tetapi suatu tindakan. Dengan demikian, jagalah lingkungan tetap bersih untuk sebuah kehidupan yang sehat. Hal kecil seperti menanam satu pohon hari ini, sama dengan menyelamatkan ribuan makhluk hidup di masa depan. Pohon ibarat ventilasi dunia. Ia menyerap karbon dioksida dan menggantinya dengan oksigen. Selain itu, pohon juga berguna untuk menyerap air hujan, mengikat tanah, dan mencegah banjir. Jika pohon habis, kita bagaimana? Jika pohon terakhir akan ditebang dan mata air terakhir berhenti mengalir, baru saat itulah manusia tersadar bahwa uang tidak dapat dimakan dan diminum. Tujuan kita merawat lingkungan hari ini adalah untuk kehidupan yang lebih baik besok. Sebab, pencemaran lingkungan adalah penyakit tak terobati. Jadi, alangkah baiknya jika kita mencegah pencemaran tersebut terjadi. Pelajari alam, cintailah alam, dan berdekatanlah dengan alam. Karena alam tidak akan pernah mengecewakanmu. Jika alam mampu berbicara, mungkin ia akan mengatakan, "Aku tercipta untukmu, wahai manusia.
rawat dan jagalah agar kamu tetap hidup. Dan jika pohon mampu berucap, maka ia bisa saja memperingatkan kita. Kau hidup perlu oksigen, dan akulah produsennya. Jika aku tidak disiram, aku akan layu dan mati. Itu berarti awal deritamu. Jika dahanku kau petik pasti patah, kau telah kehilangan sebagian hidupmu. Coba ingat-ingat lagi kalimat ini. Kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang, tetapi kita meminjamnya dari anak cucu.